Oke, sekarang pembahasan soal nomor 2A, B, C, D. Kita akan bandingkan dulu sebelum kita bahas dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kita disuruh menyelesaikan, temukan berapa hasilnya atau berapa nilainya. Nah, baik yang pokoknya berupa bilangan maupun pokok berupa bentuk aljabar. Sekarang kalau yang nomor 2 ini, kita melihat ada variabel, ada huruf semuanya pakai X. Tapi X ini bukan seperti nomor sebelumnya tadi. Ada di dalam pokok. Tapi yang di sini variabel X itu sebagai pangkat. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai pelan-pelan untuk cermati. Konsepnya sama, tapi karena di sini ada persamaan, ada lambang sama dengan, ada ruas kiri, ada ruas kanan, berarti kalian harus hati-hati. Konsep yang harus selalu dipegang adalah buat supaya nanti kiri dengan kanan harus sama persis. Itu konsepnya. Semuanya soal yang seperti ini harus membuat kanan dan kiri sama persis. Bagaimana prosesnya? Kita amati sekarang. Soal yang 2A, kiri 3 pangkat X, yang kanan 242. Tadi katanya kan harus sama kiri dengan kanan. Kalau kiri 3 pangkat X, maka yang kanan harus diupayakan menjadi 3 pangkat berapa? Yang nilainya 243. Coba ayo dipikirkan pangkat berapa? Kalau saya tulis pangkat 2 baru 9. Pangkat 4 berarti caranya ngitung 9 kali 9 81, baru 81. Pangkat 4. Nah, yang ini belakangnya 3. Berarti 81 harus dikalikan 3 lagi. Baru ketemu 243, sehingga jadi pangkat berapa? Kalau tadi pangkat 4 masih dikali 3 lagi menjadi pangkat 5. Kita tulis di sini pangkat 5. Iya. Oke. Sekarang kamu amati, sudah sama belum? Hampir sama. Pokoknya sudah sama, tapi pangkatnya yang berbeda. Kalau begitu yang jadi masalah pangkat harus sama. Kalau yang ini X, kalau ini 5, maka X-nya harus diganti 5. Sehingga kita tuliskan 3-nya hilang, kita tinggal tulis X sama dengan 5. Artinya seperti tadi, X yang ini harus diubah jadi 5. Sehingga kiri 3 pangkat 5, yang kanan juga 3 pangkat 5. Gitu, paham ya? Kita lanjut sekarang. Soal nomor 2B. Sama persis prosesnya. Yang kiri 10 pangkat X, yang kanan bilangan 1. Berarti 1 ini harus saya rubah menjadi bilangan berpangkat dengan pokoknya harus sama. Maka saya tuliskan 10 pangkat berapa ini? Ingat, berapapun pangkat titik-titik ketemunya 1. Iya, bagus, pangkat 0. Ya. Nah, ini pokok sudah sama, maka yang tidak jadi masalah pokoknya, yang jadi masalah pangkatnya. Maka pangkat X harus bernilai 0, ikuti itu tadi. Sudah selesai, ketemunya 0. Sekarang lanjutannya untuk C. Bagaimana untuk yang C? Kalau yang C ini kita melihatnya lumayan karena mengamati pokok pecahan. Nah, yang kanan juga berupa bilangan pecahan. Nah, di sini yang kiri tetap saya tulis ajek. Yang kanan kita akan berpikir dulu, sama seperti sebelumnya, bilangan bulat ini jadikan bilangan berpangkat. Ini juga gitu, 1 jadikan bilangan berpangkat. Ini kan bisa langsung ikuti 10, 10, 3, 3. Tapi kalau yang ini gimana? Kalau kita belum bisa berpikir ke arah ini menjadi 2/3, saya asal aja, yang penting berpikir jadikan supaya pangkatnya sama. Kalau yang ini sulit, kita pikirkan yang ini dulu. 16 ini kita buat menjadi 2 pangkat 4. Coba dicek. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Benar ya? Nah, berarti kalau ini sudah benar, pangkat 4. Bisakah saya mengubah 81 menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat 4? Ini sudah saya tulis. 3 pangkat 4. Kita cek. 3 pangkat
4 itu 3 kali 3, 9. 9 kali 9, jadi ketemu 81. Betul. Nah, sekarang kalian masih ingat? Kalau ada bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama, maka pokoknya ditulis dulu dalam kurung. Karena ini pembagian, kita tulis 3/2. Baru pangkat yang sama dituliskan sekali saja. Nah, ini. Apa yang kita amati? Sudah sama enggak? Oh, belum sama. Kalau belum sama berarti kalian harus berpikir. Gimana caranya berpikir lagi? Saya menghendaki ini sama kan harus dibalik. Kalau dibalik berarti pangkatnya harus negatif. Kalau tadi ada pangkat negatif, supaya jadi pangkat positif, pokoknya dibalik. Nah, sekarang yang muncul, pangkat positif, saya menghendaki pokoknya harus sama dengan kiri. Maka, jika pokoknya saya balik, yang atas semula 3 jadi 2, yang 2 semula di bawah, ya, pindah ke atas, yang 3 semula di atas jadi ke bawah. Nah, ngeten. Lalu, pangkatnya apakah kita tulis 4 lagi? Tentu tidak, karena pokok sudah dibalik maka pangkatnya harus berubah negatif. Kita tulis min berapa? 4. Ya. Sudah? Pokoknya sudah sama? Kalau pokok sudah sama seperti yang sebelumnya, berarti pangkatnya harus kita tulis X sama dengan min 4. Iya. Tidak sulit ternyata ya? Semula kita berpikir itu sulit, tapi ternyata menjadi gampang kalau kita sudah tahu bagaimana proses menyelesaikan. Lanjut sekarang yang terakhir, D. 2 pangkat X sama dengan 1/256. Ayo, gimana? Yang 256 ini sebagai penyebut, tetap kita taruh di bawah, tapi kita upayakan untuk menjadi bilangan berpangkat. Kalau memang bisa pokoknya menjadi sama antara kiri dengan kanan, yaitu 2, maka kita bisa langsung siapkan 2. Ya, kita pikirkan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 kalikan berapa kira-kira? Oh, kalau kali 16 berapa ketemunya? 16 kali 16. Kita hitung ayo cepat. 16 kali 16. Ketemunya? Iya, 256. Berarti sudah betul, kita akan taruh di sini. Berarti 2 pangkat 8. Kalau ini 1/2 pangkat 8 masih ingat ya? Bisa diubah menjadi pangkat negatif. Maka yang kita tuliskan menjadi 2 pangkat min 8. Nah, sudah selesai, gampang. Maka jawabannya berapa? Min 8. Selesai. Oke, semoga tidak ada yang kesulitan mulai A sampai D, kalian bisa memahami semua. Nanti akan kita lanjutkan di nomor 3 soal yang lebih kompleks lagi. Oke.